tengah arus deras yang tak henti menghantam, kementerian ini berdiri seperti batu karang, teguh dan penuh tekad. Satu periode penuh perjuangan, saat langkah-langkah kecil dijalani di bawah bayang-bayang harapan dan ketidakpastian. Dinamika berputar, menguji daya juang, memaksa kami menenun strategi dan memperkuat barisan. Di balik aksi, terdapat sebuah keresahan. Di balik keresahan, ada impian yang tumbuh subur, mengakar, mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Ini adalah kisah tentang suara yang tak pernah lelah, tentang gerakan yang tak mengenal lelah. Di setiap langkah kami, terukir tekad yang tak gentar, melawan arus dan melintasi badai. Perjuangan ini adalah suhuan bagi yang masih percaya bahwa suara mereka berarti. Bersama kita berdiri untuk kebenaran, mengukir perubahan di tengah tuntutan dan tantangan. Ini bukan sekedar perlawanan teman-teman semua, ini adalah panggilan jiwa bahwa apa yang kita perjuangkan hari ini akan menjadi warisan bagi masa depan. Di medan ini, setiap suara adalah nyala api. Satu dekade kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, janji demi janji telah ditebar. Harapan akan kemajuan telah diuraikan. Pengentasan permasalahan yang katanya akan terselesaikan, namun pemerintah seakan tuli saat janji-janji manis tersebut ditagih kembali. Mereka yang bersuara malah dipenjara. Mereka yang mengatakan kebenaran malah diteriaki penebar kebohongan. Ketika pemerintah sebagai penguasa tak lagi peduli terhadap rakyat yang menderita, lantas siapa yang akan mendengar serta menyuarakan setiap rintihan dan teriakan mereka? Kami, Kementerian Aksi dan Propaganda BEM UNS, dalam dokumenter kali ini mengajak sanak saudara mahasiswa seluruh Indonesia untuk merawat ingat serta meningkatkan kesadaran terhadap apa yang benar-benar terjadi di tengah masyarakat kita. Mari sejenak menoleh ke belakang, menggali apa yang pernah kita perjuangkan, mengingat apa yang menjadi nyala semangat di setiap langkah kita. Perjalanan ini penuh tawa dan luka, namun di sanalah kita menemukan makna. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. 11 Maret 2024, pada perayaan Disnatalis ke-48 UNS, Aliansi BEM UNS menghadirkan panggung semar di Boulevard UNS. Aku bantu bukanya, Wiko ya. Ternyata di dalam hadiahnya ada rapotnya UNS. Sabar ya, Pak. Sudah 48 tahun UNS berdiri. Para mahasiswa menyuarakan permasalahan-permasalahan kampus yang menjadi PR di setiap tahunnya. Apa yang belum tersampaikan kepada teman-teman? 1 tahun yang lalu, tepat juga di 11 Maret, saya juga berdiri di sini pakai baju hitam. Baju hitam ini juga ngomongin soal permasalahan transparansi UKT, ngomongin soal jaket alma mater, ngomongin soal tower, ngomongin soal banyak hal. Ya, dan di tahun ini lagi-lagi saya berdiri di sini dan ngomongin hal yang sama. Aduh, paham dari mana aku rek ini? Masa ibu belajar di jurnal, ada contohnya, bahkan kada luar sakabeh. Melihat perjalanan 1 tahun setelah aku menyampaikan apa yang saya sampaikan kayak tadi ya, tajuk-tajuk tadi ya, hal-hal yang berkaitan dengan transparansi dan sebagainya, kemudian sudah diaudiensikan, tapi faktanya masih saja kayak gitu. Dan isu-isu yang kita bawa masih aja sama. Padahal sudah kita audiensikan, padahal sudah kita ajukan dan lain sebagainya.
sedih aja gitu. Rapor merah ini, di tangan saya ini, banyak aspirasi yang sudah dilayangkan mahasiswa bertahun-tahun, tapi sayangnya belum selesai terwujud. Pendidikan yang seharusnya menjadi pondasi kemajuan bangsa, kini justru terasa semakin jauh dari jangkauan rakyat. Di bawah pemerintahan Jokowi, sistem pendidikan mengalami tantangan besar, yakni kurikulum yang berubah tanpa arah yang jelas, hingga liberasi dan komersialisasi pendidikan yang mengubah pendidikan dari hak menjadi suatu komoditas. Grebek Rektorat, Senin 13 Mei 2024, pukul 12.00 WIB, segenap mahasiswa UNS melakukan audiensi terbuka dengan Rektorat di dalam ruang auditorium UNS. Hidup rakyat Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Oke, teman-teman semuanya, begini kita jalan ke Rektorat. Oke, semuanya, kita jalan bareng-bareng menuju Rektorat. Pendidikan seperti sebuah barang mewah, padahal seharusnya itu menjadi hak dasar setiap warga negara. Akses terhadap pendidikan berkualitas semakin sempit. Uang menentukan kualitas belajar. Kampus-kampus negeri yang dulunya menjadi harapan, kini terjebak dalam pusaran biaya yang tinggi. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Rektorat dapat menemui kami di mana sebagaimana yang kita Kenaikan UKT terjadi tanpa transparansi yang memadai. Karena anak-anak semua boleh masuk. Gimana teman-teman, sepakat untuk masuk? Sepakat. Jangan seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, siap, monggo. Mahasiswa tidak hanya dibebani biaya yang tinggi, tetapi juga terabaikan hak-haknya untuk memperoleh pendidikan yang adil dan terjangkau. Konsolidasi dan aksi mahasiswa menyuarakan keresahan ini, menuntut transparansi dan keadilan dari institusi pendidikan yang semakin menjauh dari idealisme publik. Itu dulu sama dengan masnya. Itu ya. Ada lagi yang lain ada deh. Ya. Mungkin yang terakhir 8 poin tuntutan telah disampaikan para mahasiswa. Jangan sampai kita lalai dan tidak sadar pendidikan kita menjadi bahan dagang para tikus-tikus kampus. penundaan dan ketinggalan UKT. 8 menuntut dan mendesak Rektorat untuk mengembalikan kebijakan Audiensi dan aksi dilakukan, kata-kata telah dipertukarkan, dan akhirnya beberapa tuntutan disepakati. Namun, apakah ini akhir dari perjalanan kita, ataukah ini hanya langkah awal? Pendidikan seharusnya bukan menjadi beban, tetapi jembatan bagi masa depan. Di balik angka-angka UKT, ada impian, ada masa depan yang dipertaruhkan. Di masa depan, kita harus tetap menjaga idealisme ini, karena pendidikan bukan untuk segelintir, tetapi untuk semua. Perjuangan ini belum selesai, teman-teman semua. Setiap langkah adalah suara yang tak boleh terdiam. Lingkungan dan manusia adalah suatu kesatuan yang seharusnya berhubungan timbal balik. Namun, di tengah pembangunan yang terus berjalan, alam selalu menjadi korban yang terlupakan. Polusi, kerusakan ekosistem, ketidakpedulian terhadap lingkungan menjadi saksi bisu atas ketidakpedulian manusia terhadap bumi yang mereka tinggali. Pembangkit listrik tenaga sampah Putri Cempu, alih-alih menjadi solusi suatu pengelolaan sampah, pabrik ini justru membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Limbah mencemari sungai,
kualitas udara yang kian memburuk, dan kesehatan warga yang kian terdampak. Kualitas hidup warga sekitar pun terus menurun. Hal ini pun menjadi tercemarnya air, udara, dan juga tanah, yang seharusnya menjadi suatu hak konstitusional warga negara yang teramanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 untuk setiap warga negara menikmati hidup yang layak dan juga baik. Masyarakat itu sebenarnya ketika ada inisiatif sampah mau diolah, mau dikelola, dan seterusnya, mari kita support. Pasti menimbulkan dampak, Pak, pasti. Bau itu pasti, ya kan? Terus kemudian ketika ada infrastruktur yang harus dibangun, karena memang itu harus ada agar sampah bisa memenuhi syarat, itu kan jadi energi listrik atau itu gasifikasi. Ya otomatis ada proses-proses. Kebetulan sana waktu itu yang memang sedang open grading dari sisa-sisa gasifikasi car namanya, itu mau diletakkan ya debu dan seterusnya. Ingat loh ya, itu satu-satunya di Indonesia dan perlu kita apresiasi. PT SCMPP tidak meminta tipping fee dari APBD. Padahal apa? Di Perpres, kemudian peraturan menteri itu jelas sebutkan itu tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah Kota Solo. Tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah Kota Solo mengelola sampah yang tumpuan, kalau nggak salah sudah hampir berapa ya, 50 atau 70 meter ke atas, itu kan tingginya seperti itu. Artinya apa? Mereka punya perspektif niatan baik akan mengelola itu, terus nanti menghasilkan listrik, ya memang listrik nilai keekonomian sudah ada yang akan membeli PLN. 1 kWh-nya itu 13,35 sen US dollar, kan gitu kan ya. Dari situlah mereka mengembalikan modal kurang lebih 335 M itu dikembalikan. Entah berapa tahun, mau 5 tahun, 4 tahun, ya tergantung prosesnya. Alhamdulillah tahun kemarin dianugerahi Adipura. Saya dipanggil di sana, diucapkan ini kerja kita bersama. Saya ini hanya sebagai akademisi memberikan masukan. Dampak positifnya di situ. Kalau Anda warga Solo, apa nggak ikut mendukung itu? Jadi perspektif kita ini ada orang niat baik, ya memang ada dampak saat berproses itu, namanya cek bangun, ada masyarakat, wah ini debunya, saya langsung datang ke sana, bawa alat-alat saya, cek, oh memang lebih bagus mutu, udah saya beri rekomendasi, nanti ada kayak semacam pengkabutan sehingga debu-debu itu nanti bisa digerundit ke bawah sehingga tidak mencemari, baik proses. Jadi kalau nggak ada kasus di demo ya saya nggak kesana, karena di demo saya langsung kesana saya. Nah, ini harus hati-hati. Jadi teknologi thermal, jadi ada 3 ya. Jadi 1 namanya insinerator, hanya bakar sebenarnya, itu tungku sebenarnya, tapi tungku modern ya. Yang kedua namanya pirolisis. Pirolisis itu skalanya kalau untuk besar nggak bisa. Plastik seandainya itu bisa menjadi minyak dan seterusnya itu kan. Tapi nggak mungkin skala besar sampai 300 ton itu. Kemudian yang ketiga gasifikasi yang diadopsi di Solo. Ramah lingkungan, kenapa? Dia tidak menggunakan bahan bakar. Sekarang kita bayangkan, kalau untuk operasional 100% ya, dia kemampuannya itu 545 ton per hari. Solo, warga Solo yang 600.000 sekian, menghasilkan 300 ton tanah sekian, masih kurang, minus 200 lebih ton. Itu kan saking teknologi udah proven gitu. Aku sampai turah-turah liane udah bingung ngolah sampah. Lah kita itu malah kurang ya. Tapi ini kan kita habiskan dulu yang gundukan sampah yang sudah 31 ton lebih. Gundukan sampah itu dihabiskan dengan 300 ton sampah yang tiap hari segar itu dihabiskan, ketemu nanti titik kulminasinya ya sekitar butuh waktu 3 tahun 4 tahun. Nanti setelah itu baru minus sampah, bayangkan. Lainnya surplus sampah, ini minus sampah. Jadi kalau orang sudah tahu prospeknya, wah ini sangat membantu sekali, dan orang lain malah berharap banyak sampahnya bisa diolahkan. Ketika dikatakan bahkan dari Walhi, saya nggak tahu yang bawa Walhi si itu siapa, ketua Walhinya, suruh ketemu saya lah istilahnya, ceritain. Dia mesti takut ketemu saya itu, karena tahu kekunci bahwasanya ini itu sebenarnya kebaikan.
ketika kamu istilahnya demand pernah tak marah itu Mas. TPA apa gasifikasi Putri Cempo ditutup dan seterusnya. Anda itu paham nggak dengan teknologinya? Sini, nggak berani melawan saya. Itu ternyata baik. Bahkan kalau berikan masukan, serahkan saya, baik pasti akan dilakukan. Itu konstruktif. Kenapa demo ditutup segala itu? Tahu nggak itu loh, secara kebijakan politik orang sudah niatan baik tanpa mengurangi APBD loh. Kan PT SNPP itu betul-betul nol mengambil uang dari APBD. Padahal dia punya hak sebenarnya. Ada regulasinya, per ton berhak 500 ton, 500.000 itu maksimal. Tapi dia nggak ngambil. Maka mereka perlu berpikir alternatif. Alternatif bagaimana agar ada income generator. Sudah punya ide yang sangat bagus, itu mau ditata besok. Kalau kamu ke sana kan masih bego dan memang masih konstruksi. Besok ditata menjadi semacam diorama atau lokasi pembelajaran pengelolaan sampah menuju kesadaran sampah yang kolektif. Bahwa produk-produk sisa limbah di sana saya sudah garap produk tar, ya kan? Itu kan limbah ternyata mengandung parafin. Ini masa saya S3, S2 ya. Ini tentang sampah itu. Kandungan karakternya. Rencana sisa dari tar itu ya kan sudah menjadi singas, menjadi listrik ya, ini kan ada sisa. Itu dipirolisis sampai tingkat level 3 ini. Ini jadi bahan bakar. Kita udah step by step itu udah kita tata, tapi ya harus sabar. Jadi kalau ada masyarakat, Pak ini kok orang dati-dati, ya Allah, aku ini secara keilmuan butuh proses dari segi ini dulu digarap dulu, SDM-nya ini dulu tapi kita prospeknya akan jadi seperti Anda akan tak bawa ke sana. Cuman ide saya ini saya diberi ruang kapan untuk bisa memahamkan masyarakat. Itu yang sampai sekarang kita masih baik apa ya istilahnya baik informasi lokal aja. Betul. Bagi yang mau tanya tak beritahu, tapi yang forum yang kan jadi ketika itu apa namanya di demo dan saya bilang orang ketika mau melakukan sesuatu harus 10 langkah baru 2 langkah saya juga ada misi iki nek saya sudah tak jelas ke 10 langkah kita ini akan menjadi apa, mesti langsung mereka akan terus tensi untuk demonya akan berkurang gitu loh. Kalau tak ceritakan 10 langkah tadi apa maknanya bagi saya nggak diapa-apakan. Saya berkontribusi secara ide, konsep itu aja. Untuk kondisi lingkungan di sekitaran PT Putri Cempo ini Mas, yang dulunya itu masih agak sepi, masih agak longgar buat kita bekerja ataupun apa gitu, sekarang sudah menjadi lebih sempit dan lebih rame. Dan untuk lingkungan sekitar ini lalu lintasnya sudah makin ramai, makin padat lagi. Ya, untuk gangguan kesehatan itu rata-rata warga Putri Cempo itu semua pernah ngalamin Mas, bangsa gatal-gatal itu yang utama ya, kulit itu pasti. Tapi untuk gangguan kesehatan untuk saya pribadi yang ibaratnya kronis atau segala macam sampai saat ini belum, dan semoga saja tidak terjadi. Sebenarnya menurut saya pribadi untuk diskriminasi itu tidak ada ya Mas ya. Itu kan kalau fasilitas kesehatan dari pemerintah itu memang diutamakan juga. Kemarin seperti ada puskesmas keliling juga ke sini Mas, ada seperti itu. Dan puskesmas kita sebenarnya dekat di Pelangi sini ada puskesmas. Jadi kita sebenarnya dekat. Cuman kitanya aja tuh yang berobat ke puskesmas itu kan sering ngantri. Jadi kitanya lebih ke dokter yang swasta, yang dokter mandiri seperti itu. Untuk diskriminasi sampai saat ini saya rasa menurut saya pribadi tidak. Untuk pengolahan sampahnya dari dulu memang warga tidak pernah dilibatkan. Terus untuk PLTSA-nya kemarin sempat disosialisasikan dengan segala macam usaha yang dilakukan untuk penanggulangan sampah yang menggunung itu. Adakan proyek PLTSA ini yang dulu janjinya itu tanpa limbah, tanpa asap, tanpa polusi. Ternyata sekarang
berbalik arah, semua ada limbahnya, ada asapnya, ada polusinya juga. Itu memang sudah disosialisasikan dan diberitahukan. Terus untuk kegiatannya yang dulu dipikirnya tanpa asap, tanpa limbah, tanpa suara, tanpa ada pencemaran lingkungan, itu semua terjadi dan semua ada berbalik semua. Jadi ada limbah padatnya, ada limbah cairnya, ada bising suara dan juga ada asapnya juga. Itu sudah disosialisasikan berapa tahun ya Pak? Udah kurang lebih 6-8 tahun yang lalu. Untuk dari PETSA-nya sampai saat ini belum ada memberikan dampak positifnya kepada warga ya. Jadi yang warga dapat sampai saat ini cuman yaitu tadi, dapat asap, dapat debu, dapat bising, dan juga dapat bau yang sangat menyengat. Beda dengan bau sampah yang sering kita hirup seperti biasanya. Ini seperti ada bau seperti bahan kimia seperti itu Mas. Jadi kan kita lebih terganggu lagi karena ya memang itu tadi, kalau malam tuh suaranya bising banget, dari mau istirahat ya susah. Terus kalau untuk transportasinya ya terlalu rame. Jadi untuk waktu istirahat kita tuh berkurang. Dan itu limbah cairnya itu pun juga sangat berbahaya loh Mas, di sungai itu toh. Untuk pengairan sawah pun sekarang udah nggak bisa airnya, karena limbahnya itu, limbah yang dibuang ke sungai itu mengandung minyak, dan itu pun kalau dinyalakan pakai korek api langsung nyala. Untuk sampai saat ini sampah yang dikelola itu mungkin masih sampah yang dari luar Solo, soalnya kemarin itu belum mengolah sampah yang ada di sini. Jadi untuk proses pemulungannya itu masih berjalan seperti biasa, dan saya rasa untuk pemulung ini yang sangat dirugikan. Untuk ke belakangnya mungkin untuk pemulungnya itu tidak bisa memulung lagi seperti biasa. Wong sekarang saja sudah terlihat untuk ternaknya pun sudah hampir tidak boleh ke sana seperti itu. Untuk dari PAT saya sebelum mengambil kebijakan apapun tidak pernah ada sosialisasi dengan warga. Jadi kemarin pas memang ya kita tuh pas menyurat ke Balai Kota itu, kenapa kita sampai menyurat ke Balai Kota? Itu karena limbah yang padat itu dikeluarkan dan di sebelah rumah warga semua. Jadi warga sangat merasa terganggu, dan warga datang ke PATSA itu pun masih seperti dilimpahkan ke pengurus yang ini, dilimpahkan ke sini, dan akhirnya kita menyurat sampai ke Balai Kota itu. Jadi memang PATSA itu tidak ada sosialisasi apa-apa sama warga terkait pengelolaan sampah dari PATSA-nya. Untuk harapan saya ke pemerintah sih sama seperti yang sosialisasikan dulu, itu menjadikan Kampung Jatirejo ini kampung yang asri, yang ramah lingkungan, yang berseri, yang sejuk, yang segar, yang sehat tanpa polusi segala macam. Itu Mas. Harapan saya pribadi itu. Jadi tidak mengurangi dalam kami bekerja, tidak merugikan lah seperti itu. Pesan dari saya mewakili warga ya, itu pesan saya ya memang kita tuh semua bekerja ya. Kita bekerja itu ya sebaiknya jangan merugikan satu dengan yang lain. Jadi kita berjalan yang di jalan yang wajar-wajar saja. Seandainya pemulung dirugikan pasti ya tidak mau. Dan PATSA pun dirugikan pasti juga nggak mau toh. Sebaiknya pemerintah dan PATSA itu memberikan jalan supaya semua itu berjalan dengan lancar tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Seperti saja. Bak pedang bermata dua, PLTSA Putri Cempu dianggap mampu menjadi suatu solusi modern untuk pengelolaan sampah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menghadirkan energi alternatif berupa listrik. Namun, bagi masyarakat yang terdampak akan fasilitas ini, menghadirkan sejumlah permasalahan besar terhadap lingkungan, terutamanya udara yang tercemar, air yang terkontaminasi, serta kualitas hidup yang kian menurun. Hal ini pun menjadi suatu pertanyaan besar. Dapatkah kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kesehatan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat? Lantas, kami pun mempertanyakan, bagaimana definisi daripada pembangunan yang berkelanjutan? Kalau Pak Jokowi jadi presiden, mencari biji dukulnya gimana Pak? Ya dicari. Semoga berhasil Pak. Cari biar jelas. Pak Jokowi akan cari? Cari biar jelas. Bagus Pak, terima kasih. Tapi dicari Pak ya? Dia teman baik saya. Mbak Pon teman baik, anaknya teman baik saya.
Saat pertama kali dilantik, Jokowi membawa harapan baru bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, di mana ia berjanji untuk memberikan keadilan bagi korban, membayar utang sejarah yang membayangi bangsa ini. Namun, janji tinggallah janji. Hingga purna jabatannya, luka masa lalu itu masih menganga. Para korban menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Sementara, bayang-bayang pelanggaran HAM tetap menyelimuti negeri kita. Kalau bicara soal hak, itu erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Di mana hak asasi manusia ini merupakan hak atau anugerah yang diberikan kepada kita dari Tuhan, dan memang itu harus dijaga atau dilindungi oleh negara, oleh siapapun, bahkan dunia pun juga mengakui. Makanya penting bagi kita untuk sama-sama memahami betul konsepsi dari HAM ini sendiri agar bisa terciptanya kondisi untuk saling menghargai setiap hak-hak manusia. Untuk janji Bapak Jokowi di rezim beliau per tahun 2014 sampai dengan 2024 memang dijanjikan bahwasannya baik di periode pertama dan kedua ya, salah satu hal yang ingin dituntaskan adalah terkait dengan pelanggaran HAM berat itu sendiri atau pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Namun sayangnya 10 tahun kepemimpinan beliau itu rasa-rasanya tidak ada satupun pelanggaran HAM yang bisa diselesaikan. Ya jujur ini miris menjadi janji busuk yang disampaikan beliau selama 10 tahun ke belakang. Namun satu sisi perlu kita ilhami juga bahwasannya hari ini masyarakat tidak berhenti bersuara. Hari ini masih banyak setiap elemen-elemen baik kaum muda maupun kaum tua yang masih berisik dan yang masih mau menyuarakan atas ketidakadilan dan juga perampasan hak asasi manusia yang hari ini masih belum terselesaikan. Kita ambil contoh, mungkin di setiap tahunnya kita masih turut memperingati Hari Pelanggaran HAM dan juga kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. Dan sampai saat ini kita tidak akan pernah berhenti berbicara atau bersuara, karena kita yakini ketika kita bersuara, dengan begitulah kita mengilhami bahwasannya hak asasi manusia itu harus hadir. Pada hari Senin, 23 September 2024, segenap KBM UNS mengadakan aksi September Hitam di Boulevard UNS untuk memperingati rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September. Terus berdiam saja? Kalau enggak, apakah kita terus berdiam saja? September Hitam bisa menjadi simbol ketidakadilan, kezaliman bagi para pemimpin yang anjing. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa yang satu. Berbahasa yang satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Ampuni saya! Saya dipenjara karena ulah orang lain. Kuasa-kuasa depan sana seenaknya memainkan kekuasaan. Tragedi Semanggi di mana mahasiswa menjadi korban demi demokrasi. Munir, sang pembela keadilan yang suaranya dibungkam selamanya. Wiji Tukul yang hilang tanpa jejak. Salim Kancil, petani yang melawan, mati karena benar. Tanjung Priok, di mana darah tumpah atas nama kekuasaan. Dan dalam ingatan tragedi hitam di bulan September, menolak lupa, merawat ingat. Jangan diam, lawan. Apapun kondisi hari ini, kita melihat kasus pelanggaran HAM masih belum diselesaikan. Pun juga ketika presiden terpilih saat ini memang terbukti sebagai aktor atau dalang dari pelanggaran HAM, ya harusnya sadar diri dan tahu betul bagaimana konsepsi dari pelanggaran HAM ini harus diselesaikan secepatnya. Begitu pula janji-janji beliau mungkin ketika kampanye kemarin, salah satu hal yang mau dibereskan adalah terkait dengan pelanggaran HAM itu sendiri. Bagaimana kemudian dia dapat membuktikan apakah dirinya clear dari pelanggaran HAM atau tidak, ya
akan dibuktikan pada rezimnya beliau. Namun ketika memang tidak terjadi pelanggaran HAM, saya rasa itu sebuah kebohongan belaka seperti itu. Namun satu sisi harus didukung pula bagaimana rezim hari ini itu berjanji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Dukungan kita dalam artian bukan semata-mata pro terhadap program dari pemerintahan, tidak juga, tapi bagaimana kemudian kita dapat terus bersuara, kita dapat terus membuktikan kebenaran-kebenaran yang ada, dan harus betul-betul melawan setiap pelaku dari pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, seperti itu. Selasa 24 September 2024, tubuh Kartasura menjadi saksi atas suara-suara mahasiswa Solo Raya. Kita melakukan aksi pada hari ini untuk Di setiap sudut negeri ini ada keluarga yang terus menunggu, bukan sekedar menunggu jawaban, tetapi menunggu kepastian. Mereka menanti kepulangan, hidup ataupun mati. Jika mereka masih hidup, di mana mereka kini berada? Jika sudah tiada, di mana jasad mereka terbaring? Setiap hari adalah penantian yang tak berujung. Tanpa kepastian, apakah pintu rumah akan kembali diketuk oleh yang hilang? Atau hanya angin yang membawa kabar kosong? Di setiap senja yang tenggelam, mereka bertanya dalam hati, kapan mereka akan kembali? Meski hanya sebagai nama yang diukir di batu nisan. Untuk rezim Pak Jokowi itu ya kita melihat betul bagaimana kemarin banyak sekali tindakan-tindakan represivitas yang mungkin dapat terindikasi ke dalam pelanggaran HAM. Kita sama-sama harus mengawal karena banyak sekali PR, banyak sekali persoalan hari ini yang belum terselesaikan, terutama berkaitan dengan hak-hak asasi yang hadir di Indonesia itu sendiri. Dan masih banyak persoalan yang belum tuntas hari ini, pun juga dengan tragedi-tragedi yang terjadi di masa lalu, kita masih terus harus merawat ingat serta menolak lupa dan tidak pernah berhenti untuk bersuara mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Mungkin akhir dari saya, buat kaum-kaum mahasiswa atau kaum-kaum muda maupun segala kaum lainnya, terus bersuara dan jangan pernah diam untuk melawan, dan jangan pernah diam untuk bersuara mengenai kebenaran. Karena sejatinya hari ini kita merawat ingat dan menolak lupa. Jangan pernah diam, lawan. Waktu mengalir seperti sungai, membawa ingatan-ingatan yang terus tenggelam. Namun rindu akan keadilan tetap akan mengapung di permukaan. Di negeri yang terluka, pertanyaan menggantung di langit. Kapan janji-janji itu akan ditepati? Mata-mata yang telah lelah menatap jauh ke depan, berharap pada cahaya yang tak pernah datang. Dan kini kita bertanya, apakah keadilan hanya akan menjadi bayang yang memudar, atau akan kembali seperti fajar yang akhirnya menyentuh cakrawala? Pertanyaan tersebut belum pasti akan terjawab ataupun tidak. Pemerintah adalah cermin dari kekuatan rakyat. Namun, di beberapa titik, cermin itu mulai memudar teman-teman semua. Di tengah derasnya perubahan dan kebijakan, muncul kekhawatiran tentang suara rakyat yang tidak lagi menjadi prioritas. Di bawah pemerintahan Jokowi, kita melihat beragam kebijakan yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat. Mulai dari masalah demokrasi yang kian terdegradasi, partisipasi rakyat yang memudar dalam produk-produk legislatif, hingga kebijakan-kebijakan kontroversial di akhir masa jabatan.
Berangkat dari keresahan ini, mahasiswa dan masyarakat bersatu dalam gerakan Selamatkan Indonesia, menyuarakan tuntutan agar pemerintah menjaga demokrasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Rasa keadilan para pemimpin bangsa ini, telah mati rasa kemanusiaan pemimpin bangsa ini, dan telah mati rasa senasib sepenanggungan pemimpin bangsa ini. Mereka sudah lupa apa yang baru saja terjadi 26 tahun yang lalu. Kepemimpinan periode Presiden Jokowi meninggalkan jejak yang membelah pandangan masyarakat. Laporan investigasi menunjukkan kekhawatiran akan kebijakan yang melemahkan demokrasi, menguatkan dinasti politik, serta terjadinya pergeseran nilai reformasi menuju sesuatu yang lebih pragmatis. Mengutip laporan khusus Tempo yang menguraikan 18 dosa politik Jokowi, ada persoalan serius tentang arah kebijakan negara. Acap kali kebijakan pemerintah tak berpihak pada rakyat. Hal ini kembali menegaskan urgensi kami mahasiswa dan masyarakat untuk mengambil sikap tegas, membawa aspirasi dalam aksi Selamatkan Indonesia dan adili Jokowi sebagai wujud kontrol sosial terhadap pemerintah. Kamis 22 Agustus 2024, kami Aliansi Mahasiswa Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Melawan hari ini menyelenggarakan gerakan dan aksi solidaritas untuk menyelamatkan Indonesia. Maka dengan berbagai macam keadaan Republik kita ini hari ini, maka kami menyikapi kondisi demokrasi dan Republik saat ini, di mana para pemerintah sudah mempermainkan hukum yang sudah diperjuangkan para pahlawan bangsa. Para dewan yang semestinya mengawal dan menjamin keberlangsungan reformasi justru berkhianat dengan menolak putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan untuk menjaga demokrasi negeri ini. Dan tentunya dengan sejuta masalah yang ada pada pemerintahan rezim saat ini, maka kami Aliansi Koalisi Indonesia Melawan menyatakan sikap. 1. Menolak dengan tegas, sekali lagi menolak dengan tegas dan keras atas revisi undang-undang yang telah disahkan secara mendadak dan telah menciderai konstitusi Republik ini. 2. Menuntut DPR RI untuk membatalkan rancangan undang-undang yang sudah disepakati oleh Badan Legislasi DPR RI yang cacat. 3. Mendorong KPU untuk tetap menjaga muruah dan berprinsip sebagai penyelenggara pilkada yang bermartabat dengan berpegang teguh pada aturan hukum yang sudah ditetapkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PU/22/21/2024 dan putusan MK nomor 70/PU 22/2024 sebagai landasan hukum dan atas kembalian maruah konstitusi
yang sudah dikhianati. 4. Pulangkan paksa Jokowi ke kota asalnya Surakarta karena sudah merusak tatanan negara dengan 18 dosa yang sudah dilakukan atas kerusakan negara hari ini, yaitu 1. Dinasti dengan oligarki politik, 2. Pelemahan institusi demokrasi, 3. TNI di ranah sipil, 4. Konflik Papua, 5. Runtuhnya sistem pendidikan, 6. Watak patron klien kepolisian, 7. Politik kejaksaan, 8. Pelemahan KPK, 9. Kegagalan dalam menangani pelanggaran HAM berat, 10. Tarut-tarut mengelola APBN, 11. Runtuhnya independensi Bank Indonesia, 12. Ketergantungan pada utang Cina, 13. Pemaksaan ibu kota Nusantara, 14. Kerusakan lingkungan, 15. Konflik agraris, 16. Kriminalisasi atas nama proyek strategis nasional, 17. Kebebasan sipil yang menyempit, 18. Gimik diplomasi luar negeri. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Satu kata untuk perlawanan atas kezaliman. Di satu sisi, pemerintah berupaya untuk membawa perubahan besar bagi negara. Di sisi lain, rakyat acap kali tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hak-hak rakyat kian tak diperdulikan. Di antara kepentingan yang saling bertarung, kita dihadapkan pada pertanyaan, benarkah rakyat masih memegang kekuasaan yang tertinggi? Pada akhirnya, pemerintah terus berlagak sebagai representasi rakyat. Sedangkan kami harus berteriak seperti meronta-ronta menyuarakan kesengsaraan atas kebijakan yang ada. Apa yang kita lihat di media terkadang tak seindah realita. 1 dekade lamanya sang presiden mengemban amanah, namun PR pemerintah masih kian membeludak. Sedari hari pertama kepemimpinan hingga 1 dekade lamanya, rakyat masih saja sengsara. Sengsara akan segala kebijakan, sengsara akan segala kebobrokan, sengsara akan permasalahan lingkungan yang dibiarkan, sengsara akan pendidikan yang kian dikomersialisasi, sengsara akan hak asasi manusia yang terus dilanggar. Dokumenter kali ini kami menghadirkan bukan sebagai bentuk ungkapan kebencian, namun sebagai bentuk suatu peringatan, sebagai bentuk kami masih ingat, kami masih berjuang. Perjuangan kami masih belum usai, teman-teman semua. Di periode mendatang, kami akan terus-menerus mengawal isu-isu penting seperti hak asasi manusia, transparansi pemerintahan, dan keadilan lingkungan. Tantangan di sektor pendidikan dan kampus juga membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam menjaga akses yang merata dan kebijakan yang adil bagi mahasiswa. Saat kita melangkah ke depan, mari tetap solid dan konsisten dalam memperjuangkan keadilan sosial, memperbaiki demokrasi, dan menjaga keberlanjutan alam untuk generasi mendatang. Hidup mahasiswa!